Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tuh makin sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Anda di podcast kisah horor dan kita bertemu di episode 181. Di podcast kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Banyak banget yang nge-DM aku gitu atau meng-email bilang, kayak aneh, sekarang kenapa sih kok garing banget gitu ya podcastnya, kok nggak horor kayak dulu lagi. Mana cacian makianmu yang dulu gitu. Terus mana komentar lu yang ceplos-ceplos itu. Ya mau gimana lagi ya. Banyak banget teman-teman yang mengirim cerita ke podcast kisah horor. Sebelumnya aku terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkontribusi kirim cerita ke podcast kisah horor. Cuma setiap ada cerita masuk, gue gak pernah yang namanya untuk menyaring atau membaca dulu ceritanya terus gue publish gitu. Enggak. Jadi setiap yang masuk ya udah gue bacain apa adanya. Karena dari situ gue juga menghargai mereka gitu loh yang sudah mikir cari kata-kata yang baik. Habis itu peletakan tanda baca yang baik. Terus habis itu ngetik gitu, meluangkan waktunya gitu untuk kirim cerita ke podcast kisah horor ya. Jadi ya mau serem nggak serem ya tetap gue baca gitu. Setidaknya gue bisa nambah ini topik cerita gitu ya, nambah bahan cerita kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ada yang nggak serem ya mohon dimaklumin gitu loh. Setidaknya teman-teman yang ngirim cerita itu udah berusaha untuk memberikan suatu cerita horor buat kalian semua. Terus karena mana nih curcolnya? Kangen banget sama curcolnya gitu. Ya, karena kalian tuh kangen sama curcol ya, curhat colongan bayi Ana. Kali ini gue mau curcol lagi nih ya. Wah, kangen kan sama curcol gue? Batuk dulu. Jadi curcolnya itu, wah suara cicak bro, serem. Jadi curcolnya itu sebelum gue sama Ega, gue pernah deket sama ada pria gitu ya, cowok. Cowok ini tuh deket banget sama gue. Tapi jarang di stay di Surabaya karena dia tugasnya layar gitu ya. Layarnya berbulan-bulan gitu.
Dan gue nggak tahu kalau dia punya perasaan gitu loh. Ya bilangnya sih ke aku dia punya perasaan, tapi kalau menurutku sih enggak gitu. Abis itu dia layar, terus gue deket sama Ega. Ternyata Ega bangsat tuh, yang namanya Ega tuh bangsat banget ya. Gue putusin si Ega, terus gue deket sama ini cowok lagi. Dan dia bilang kalau dia suka sama gue. Oke. Karena gue juga udah ngerasa nyaman dan dia juga seumuran nih sama gue. Jadi gue iyain aja. Nah, gue tuh tipikal kalau udah suka sama orang, kalau udah satu ya satu gitu ya. Kalau udah satu. Jadi gue berusaha setia nih sama dia. Dia layar, gue udah berusaha setia. Gue gak pernah ngelirik cowok lain. Gue gak pernah kayak nanggepin cacat dari cowok lain. Pasti banyak dong yang nge-DM gue dari pendengar podcast kisah horor. DM gue terus gak gue bales gitu, yang mau kenalan-kenalan. Ya karena gue menghormati perasaan seseorang gitu loh. Nah itu kan. Sampai pada saatnya kemarin awal bulan Juni itu dia pulang ke Surabaya. Nah gue seneng dong karena kan selama di laut jarang ada sinyal. Ya walaupun sering ngabarin tapi jarang banget gitu loh. Gue seneng. Terus niatnya tuh pengen ngajak ketemu gitu loh guanya. Tapi susah banget diajak ketemu. Yang alasan inilah. Yang tiba-tiba dia pulang ke Magelang. Karena dia orang Magelang ya. Terus kerjanya di sini. Terus yang tiba-tiba dia bilang ada kegiatan lah apa segala macam. Di situ gue ngerti, menghargai gitu loh. Nah kemarin gue ajak itu kayak lama banget balesnya. Jenuh juga gitu. Kayak perasaanku tuh kayak selama ini gue yang berusaha, yang berjuang gitu loh. Sedangkan lu kayak ya udah, kayak lu udah nggak ngerespon lagi. Lu kayak dia tuh kayak udah nggak ada perasaan lagi gitu loh. Kayak berasa dia tuh udah deket sama orang lain. Jadinya gue putusin tanggal 11 kemarin tuh gue mundur. Gue bilang gue udah gak bisa kayak gini. Mundur aja dah daripada nanti aku yang tersakiti. Ya bla 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 lah, intinya kayak gitu. Baru kali ini gue berusaha bukan mutusin cinta, tapi berusaha untuk tidak berharap lebih dengan orang gitu. Padahal sekarang kan gue hari ini kan tanggal 15 jam 12:30 malam, dan sebenarnya sih hari ini tuh ulang tahunnya dia gitu. Padahal gue tuh udah bikin schedule yang romantis banget, yang apa gitu loh pokoknya di hari ulang tahunnya. Schedule gue sih mungkin makan mah di warung-warung aja, warung yang biasanya kita makan. Terus habis itu mau beliin bingkisan buat dia dan mungkin ngobrol-ngobrol, ngopi, atau ya pokoknya quality time gitu deh. Tapi karena ada kejadian ini jadi gue kayak ngerasa ya mungkin di hari ulang tahunnya bukan gue yang pantas buat nemenin dia gitu. Rencananya nih nanti sepulang ngajar gue mau mampir gitu ke mall buat beliin bingkisan, terus mau ngasih ke rumah kakaknya. Karena di sini dia kan tidurnya kan di kapal, nggak ada rumah, tapi kakaknya tinggal di Surabaya gitu. Jadi mungkin nanti setelah pulang kerja gue mampir ke rumah kakaknya buat nitipin bingkisan. Ya ibaratnya kayak kado sama ucapan tanda terima kasih. Karena selama setahun ini dia udah berusaha baik sama aku dan berusaha untuk berusaha membuat aku sakit hati. Wahai sakit hati lagi. Ya pokoknya kayak gitu deh. Doain ya guys ya supaya gue gak derdek gitu ya. Nanti malam nih gue mau kesana ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi karena udah banyak banget email yang masuk. Langsung aja kita bacakan cerita-cerita horor nih. Dan cerita pertama ini datang dari Eng Ing Eng. Cerita ini datang dari yang bernama Adi. Judulnya adalah Ketukan. Hai Kak Ana, perkenalkan namaku Adi. Ini saya share sedikit cerita di rumah saya waktu zaman SMP sampai SMA. Masih ngumpul sama adik-adik. Sekarang udah pada mencar nyari penghidupan masing-masing.
Tanah kelahiran saya adalah di salah satu kabupaten di Pantura, Jawa Tengah, dan rumah saya pas banget di jalur panturanya. Jadi bisa dibayangin betapa ramainya itu jalan depan rumah. Mulai dari motor, mobil, truk, bis, semua lewat dan lewat terus sampai malam juga. Karena ramainya, sering di dekat rumah terjadi kecelakaan kendaraan walau gak fatal. Nah, pas aku masih SD, pernah ada kecelakaan yang sampai ada korban meninggal. Jaraknya mungkin sekitar 3 rumah dari rumah aku kecelakaannya. Kecelakaannya itu siang hari dan TKP udah dibersihin di sorenya. Nah, malamnya kebetulan orang tua pergi dan aku cuma sama temen aku bertiga nonton TV. Aku lupa adik tidur atau ikut pergi gitu sama ortu. Sekitar jam 8-an malam, 2 temen aku denger ada yang ngetok pintu sambil salam. Tapi aku gak denger apa-apa. Ya udah, mungkin salah denger kali. Terus gak berapa lama mereka denger lagi ada yang ngetok pintu. Tapi tetap aku gak denger apa-apa juga. Penasaran lah mereka dan cek ke depan tapi gak ada siapa-siapa. Pas balik lagi nonton TV sama aku gantian lah denger pintu belakang diketok. Udah alamat nih, pasti gak bener. Ya udah, maksimalin aja suara TV sambil dempet-dempetan duduknya. Sambil nunggu orang tua aku balik. Masih ada cerita lain di rumah aku, tapi rata-rata adik aku yang ngalamin semua. Mungkin karena aku gak peka jadi alhamdulillah gak ditampakin yang frontal gitu. Makasih sudah dibacakan Kak Ana. Mohon maaf jika ceritanya kurang serem. Oke, thank you banget buat ceritanya nih. Ya kali aja yang ngetok-ngetok itu adalah suara TV gitu. Atau mungkin ada yang minta sumbangan. Atau mungkin pengamen yang ngetok-ngetok. Atau mungkin Pak RT ngetok gitu ya. Kan kita gak tahu gitu. Biasanya gue tuh ya dulu waktu gue di rumah yang lama yang ditempatin sekarang sama kakakku itu ya. Itu kan rumah aku kan kebetulan terasnya tuh agak luas tuh ya kan. Jadi kalau misalnya ada orang manggil-manggil di depan pagar itu nggak begitu kedengeran. Nah dipasang tuh bel di dekat pagar. Pernah kan yang ngalamin namanya rumah dipencet pagar sama anak kecil terus dipencet pagar. Rumah yang belnya dipencet sama anak kecil terus abis itu anaknya pergi lari ngibrit kayak gitu. Nah itu bisa jadi ada orang iseng yang ngetok-ngetok pintu kalian. Karena gue pernah ngalamin kayak gitu. Gue pernah mencet bel tetangga. Terus gue pergi kabur lari gitu ya. Takut disemprot sama tetangga. Kayak gitu. Udah wajar gitu. Ya siapa tahu juga itu arwah korban kecelakaan yang aus minta minum kayak atau minta makan atau mungkin siapa gitu yang kebelet pipis terus berhubung gak tahan langsung pergi gitu aja kan bisa jadi gitu loh ya. Logika aja guys ya. Next lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini datang dari Winnie. Dan judulnya adalah Penunggu Jalan. Ada sedikit cerita dari Mas Iparku yang di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Masku ini kerjanya di KAI, dulu PJKA namanya. Sebagai tenaga yang ngecek baut rel kereta malam-malam. Pas lagi tugas, Masku ketemu kakek tua. Perawakannya sih biasa aja. Dia ngomong pengen ngikut Masku. Berhubung gak kenal dan takut ada apa-apa, Masku gak bersedia diikutin. Setelah itu mbak-mbak tadi jalan pergi berubah jadi tongkat yang kepalanya bentuk ular emas lalu terbang kayak kilat. Masku langsung istighfar lalu jalan lagi ngelanjutin tugasnya ngecek baut rel kereta.
Ada yang pernah lewat tol Surabaya Solo? Ini ceritanya di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Waktu itu pembersihan lahan daerah M. Apa nih M? Madiun kayaknya. Iya ya. Jadi ceritanya waktu itu akan dibabati hutan daerah situ. Ada satu pohon yang gak bisa ditebang. Bahkan beberapa pekerjaannya kehilangan nyawa. Dan beko, apa itu beko? Beko, alat keruk tanah sampai terbalik. Hingga akhirnya dipanggillah seorang Gus yang lumayan terkenal, lupa namanya, dan diadain istighosah akbar. Akhirnya pohon tersebut sukses ditebang dan dibuat jalan tol Surabaya Solo. Kalau gak salah pernah beredar foto-fotonya, sampai foto jinnya juga ada. Oke, penasaran dengan fotonya? Coba kita cek dan recheck ya di Google. Ini katanya di Google ada nih. Foto apa nih? Pohon, gimana nih cluenya? Pohon gak bisa ditebang. Jalan, gimana sih cluenya ini? Solo, jalan tol Surabaya Solo. Kalau misalnya hutan yang ditebang ini gue tahu. Itu daerah Madiun. Ada tuh yang namanya Alas Roban atau apa ya, lupa gue. Oh iya nih, ada nih ya. Apa namanya, ada beritanya nih. Jadi udah kerahkan 2 alat berat, pohon asem di Desa Jeruk dikabarkan tak bisa ditebang. Jadi gue sedikit baca ya. Jadi dikabarkan adanya pohon asem yang tidak bisa ditebang meskipun telah dicoba berbagai cara. Dalam pantauan madiunpost.com di Facebook, ini tahun 2015 kejadiannya. Permintaan Cahyono Putra Brata terkait kisah misteri Ngawi tersebut disukai. Gimana sih nih? Bukan nih. Dikabarkan tidak bisa ditebang sehingga pembangunan jalan tol Solo Kertosono di lokasi tersebut harus dialihkan. Cari nih katanya sing jare jalan tol ngalakui popie. Gimana sih? Mana fotonya anjir? Gue pengen lihat fotonya. Fotonya di mana guys? Nih kalau kalian penasaran kalian bisa lihat di Google ya. Tapi ini gue belum nemu nih di Google. Yang ada cuma jalan tol nih. Ya itulah pokoknya. Karena tidak ada di Google. Mana nih? Bohong, di Google gak ada. Cuma di artikel ada kalau misalnya di daerah ada pohon asem. Katanya pohon asem gak bisa ditebang. Tapi kalau itu gue percaya aja. Karena lokasi alas itu angker banget. Gila. Gue pernah lewat, tapi dulu itu nggak naik tol, tapi lewat bawah, lewat apa itu namanya, jalan utama gitu ya. Dan itu kalau malam itu serem. Cuma nih ya, ini beda sama alas Baluran yang gue pernah ke alas Baluran itu berbatasan Situbondo Banyuwangi. Tuh yang kemarin gue ke Banyuwangi anjing, nyamperin cowok bangsat itu ya. Jadi kalau di arah Madiun itu alas apa sih namanya? Alas Roban ya? Alas apa sih yang di Madiun itu namanya? Wah, pengetahuan gue BG banget nih. Alas di Madiun. Ngawi ya? Apa sih namanya? Alas apa? Wah, Alas Ketonggo. Nah itu Alas Ketonggo. Di Ngawi apa di Madiun? Di Madiun itu apa namanya? Alas Roban atau alas Ketonggo? Ya itulah pokoknya yang di daerah situ ya, Ngawi gitu. Kan kita juga ngelewatin Ngawi tuh kalau ke Jogja. Itu gak seberapa serem gitu. Karena emang jalur utamanya itu dilewatin, emang itu jalur selatan gitu ya. Dilewatin banyak banget kendaraan kayak bis, truk, motor, mobil, pribadi dan lain-lain gitu loh. Beda sama alas Baluran. Kalau di situ itu kalau udah jam 8, jam 9 malam itu sepi banget.
Kalau dia di sana itu kalau yang di Ngawi itu masih ada orang jual gitu, pinggir-pinggir jalan masih ada orang jual, warung-warung. Kalau yang di Alas Baluran itu nggak ada cuy orang jualan. Yang dulu gue pernah cerita, dulu kan gue pernah ini kan bikin story gitu di IG podcast kisah horor. Bayangin sepi, gelap, nggak ada pencahayaan. Dan kebanyakan tuh pencahayaannya tuh kalau ada motor lewat atau truk lewat dan itu bisa dihitung pakai jari truk lewat berapa kali kayak gitu. Karena di sana masih banyak monyet-monyet liar juga gitu. Tapi kalau di alas yang di arah Ngawi itu Alas Ketonggo itu masih rame gitu kan karena emang itu jalur selatan, jalur umum untuk arah Surabaya, Jogja atau Surabaya Solo gitu. Sampai gue pernah ceritakan kalau ada sosok laki-laki yang jalannya ngerangka itu pas gue putar balik gak ada cuy cowok itu. Serem sumpah. Tuh gue ngelewatin baru 3 kali. Yang pertama itu pas berangkat terus pulang, terus ketiga itu pas berangkat lagi ke Banyuwangi itu lagi. Karena pas gue lagi patah hati itu berangkatnya lewat Alas Ketonggo malam-malam, Alas Baluran malam-malam, pulangnya aku lewat Gunung Gumitir. Nah itu Gunung Gumitir bagus juga sih tempatnya, cuma ya bahaya juga kalau misalnya kita nggak konsentrasi jalannya, wah bakal masuk jurang cuy, ya kan nggak ada pembatas jalannya juga, gitu. Itu sih pengalaman gue setelah ngelewatin alas-alas gitu. Next, lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini datang dari Google Form. Ini datangnya dari Lina98. Ya. Judulnya adalah Suara Bebek. Dia openingnya bilang gini. Bener-bener ya mitos yang katanya kalau dengar suara anak ayam berarti ada Neng Kunti. 4 tahun lalu nemenin kakaknya pacar berobat ke Ustadz gitu. Karena doi diguna-guna gitu. Rumah Pak Ustadz agak jauh dari jalan lintas Sumatera di dalam komplek pesantren gitu. Jalan keluar masuknya kanan kiri ada kandang bebek. Jadi gak aneh kalau dengar suara bebek. Saya bertiga sama sebut saja Kak Ocha sama Sidar. Nah ceritanya Kak Ocha udah sembuh, jadi udah tahap terakhir gitu. Pas pulangnya kita denger suara bebek. Ya bodo amat, kan emang banyak kandang bebek. Kita harus jalan 15 menitan ngelewatin kebun gitu, mau ke parkiran mobil. Sambil jalan aku baru sadar, kok suara bebeknya cuma 1. Terus udah lewat jauh nih kandang-kandangnya. Aku cariin tuh bebek pakai senter HP. Posisi jalannya ke Ocha di tengah, Sidar di depan. Gue paling belakang. Aku cariin tuh suara ke kanan, kiri, belakang. Lama-lama tuh suara bebek jadi gimana sih? Kwek 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 kwek. Oh, jadinya dia tuh kayak kwek 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 kweknya itu kayak ini. Cepet kwek 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 gitu-gitu. Otomatis Kak Ocha meluk gua dan Sidar lari ke depan. Jadilah gua jalan berdua 10 menitan diiringi suara bebek itu. Gua yakin ada di atas gua nih posisinya. Cuma posisi itu yang gak gua lihat soalnya. Atas agak ke belakang pastinya. Sampai mobil, Sidar malah duduk ketakutan gitu. Sampai gua tepuk. Abis itu kaki gue lemes sampai kagak bisa berdiri. Malah sampai Kak Ocha yang nyetir pulang. Ceritanya singkat, jelas, dan kayak lagi gimana gitu ya. Baru episode kemarin kita bahas tentang mitos suara munculnya tandanya kuntilanak kalau ada suara orang nyapu pakai sapu lidi tengah malam. Suaranya keras banget tuh sapu, berarti tandanya ada kuntilanak. Terus ada lagi suara anak ayam gitu ya, itu tandanya ada kuntilanak. Dan ini baru muncul mitos lagi suara bebek. Kalau ada dengar suara bebek itu tandanya ada kuntilanak juga. Nah
Masalahnya kuntilanak ini punya punya kandang atau punya habitat gitu atau punya kebun binatang gitu kayak gimana gitu. Banyak banget suara-suara yang menandakan kalau dia itu muncul gitu kan. Atau mungkin si bebek dan si ayam itu adalah peliharanya dia. Jadi pada saat dia lapar gitu dia gak perlu beli nasi bebek. Dia udah punya bebek. Jadinya tinggal sembeli gitu aja. Atau mungkin si anak ayam dan anak bebek itu adalah anaknya dia sebenarnya. Karena dia adalah kuntilanak, dia gak punya anak. Akhirnya anak bebek dan anak ayam diangkat jadi anaknya dia gitu. Kita gak tahu cuy. Iya kan? Kuntilanak muncul gak bawa anak. Tapi di saat dia beberapa orang mendengar kalau ada suara anak ayam, anak bebek datang, itu tandanya ada kuntilanak. Berarti kuntilanak tersebut anaknya adalah anak bebek dan anak ayam. Bagaimana ya? Gua bingung ini ngomongnya. Belibet anjir. Ya kayak gitulah. Jadi ada 3 fakta nih ya. Kita udah nemu 3 fakta. Kalau misalnya ada suara-suara ini berarti ada tandanya kuntilanak datang nih ya. Yang pertama, kalau ngedengar suara bunyi orang nyapu di tengah malam dan nyapunya itu pakai sapu lidi, itu tandanya ada kuntilanak. Kedua, kalau ada suara anak ayam tengah malam juga dan suara anak ayamnya ini agak janggal banget, itu tandanya ada kuntilanak. Dan ketiga, kalau kedengar suara bebek dan sama ini bunyinya ngejanggal banget kayak anak suara ayam dan bunyinya di tengah malam, satu aja berarti adanya kuntilanak. Dan menurut mitos, kalau suaranya semakin jauh, itu tandanya kuntilanak tersebut dekat sama kita. Tapi kalau suaranya makin keras, makin kenceng, itu tandanya kuntilanak jauh sama kita. Tuh deh guys, jadi bisa nih buat acuan kalian kalau seandainya kalian lagi pergi tengah malam naik motor atau naik mobil atau jalan kaki gitu, terus habis itu ngerasa merinding disco dan ngedengar suara-suara itu, jadi harap diwaspadai. Oke. Next, lanjut ke cerita berikutnya dan ini kayaknya cerita terakhir ya, karena cerita tiga cerita ini pendek-pendek banget nih. Cerita terakhir ini datang dari Adit yang judulnya adalah teror apa tadi judulnya ya? Lupa gue. Ntar dulu. Oh, teror di rental PS. Hai Kak Ana, kali ini aku mau nge-share pengalaman horor aku juga nih. Dulu sekitar tahun 2012 kalau gak salah, aku kan buka rental PS. Terus bangunannya posisinya ada di halaman depan rumahku. Jadi gak nyatu dengan rumahku. Aku tuh tiap malam pasti tidur sendirian di tempat rentalan PS. Soalnya komplek aku rawan pencurian. Ditambah di depan rumah aku tuh ada satu rumah yang sampingnya udah perkuburan yang luas banget. Jadi bisa dibilang depan rumahku tuh kuburan. Malam itu seperti biasanya aku tidur pas sekitar jam 1 malam. Gimana sih? Malam itu sepertinya biasanya aku tidur. Koma seharusnya itu ya, tolong komanya tuh keliru anjir. Pas sekitar jam 1 malam, tiba-tiba aku kebangun. Pas jam 2 gitu gara-gara apa sih? Gimana sih? Anjir. Malam itu seperti biasanya aku tidur pas sekitar jam 1 malam. Nah tiba-tiba aku kebangun pas jam 2 gitu gara-gara lapar. Jadi aku mutusin buat masuk ke rumah buat ngambil makanan. Pas aku lagi jalan ke rumah, perasaan aku udah mulai gak enak. Aku merinding banget waktu itu. Aku ngerasa seperti lagi ada yang ngikut aku di belakang. Tapi aku berusaha untuk tetap santai. Pas aku udah masuk ke rumah, aku jalan tuh ke dapur, terus menuju kulkas. Pas mulu. Pas posisi aku udah ngebuka pintu kulkas, tiba-tiba ada yang ngagetin aku dari belakang. Ada yang nepuk pundak gitu. Aku nengok gak ada siapa-siapa. Sontak aja aku langsung ngacir ke tempat rentalanku.
aku gak jadi makan malam itu. Keesokan paginya aku dipanggil sama tetangga depan rumahku. Dia itu punya kebiasaan kalau gak mabuk jadi susah untuk tidur. Maksudnya gimana sih? Dia tuh punya kebiasaan kalau gak mabuk susah untuk tidur gitu. Nah tetangga aku tuh bilangnya gini, "Cie, yang tadi malam berani ngajak cewek nginep." Nah aku kaget. Soalnya kan aku cuma tidur sendirian. Jadi malam itu pas kejadianku, posisi dia lagi di ruang tamu rumahnya sambil ngadep jendela ke rumahku. Gimana sih anjir? Oh jadi malam itu pas kejadian dia itu lagi di ruang tamu di rumahnya sambil ngadep jendela ke arah rumahku gitu. Nggak jelas ini ngetiknya ya. Pas aku lagi jalan ke rumah tuh, apa sih anjing? Tolong nih ya, ini baru gue omongin nih kalau ngetik yang enak nih. Jadi matanya sakit nih ya membacainnya. Mana nih, nyampe mana tadi? Pas aku lagi jalan ke rumah tuh, dia ngeliat ada cewek yang ngikutin aku dari belakang. Sontak aku merinding banget di sini. Tapi malamnya aku nggak kapok tidur sendirian. Dan akhirnya aku ngalamin kejadian horor lagi. Pas aku lagi tidur, tiba-tiba aja aku kebangun karena ngedenger suara anak ayam gitu. Tapi suaranya tuh jelas seperti deket banget. Nah tapi suaranya pindah-pindah dan cepet banget. Aku ngerasa kayak tuh anak ayam terbang gitu. Nah gak lama aku ngerasa suaranya tuh seperti jauh banget. Tapi anehnya aku ngerasa seperti ada sesuatu yang mendekat dengan sangat cepat. Terus gak lama aku ngedenger pintu bangunan rental PS aku tuh seperti ditabrak. Karena aku ngedenger suara pintu didobrak kenceng banget. Dan sekilas seperti ada wujud wanita yang tiba-tiba nongol depan aku yang terlihat tuh gak ada titiknya anjir. Sekilas seperti ada wujud wanita yang tiba-tiba nongol depan aku. Yang terlihat itu makhluk mirip dengan setan cewek yang suka nangkring di pohon-pohon di film horor Indo. Spontan aku langsung menjamin mata dan gak berani buka mata aku. Tapi aku ngerasa banget kalau ada orang yang lagi melototin aku di depanku. Aku sadarnya pas udah pagi. Ternyata saking takutnya aku menjamin mata terus sampai aku ketiduran atau pingsan. Aku udah gak tahu. Sorry kalau ceritanya kurang serem. Terima kasih. Oke, sebenarnya ceritamu tuh serem banget. Serem kalau misalnya lu bikin ceritanya tuh tanda bacanya itu enak, peletakan tanda bacanya itu enak, pas banget gitu loh, pas di tempatnya gitu ya. Terus lu kalau bikin cerita nggak usah kebanyakan ngomong pas-pas aja kayak berasa komunikata. Ya ini pakai ini tidak kayak gimana pas gitu. Lu nggak usah kebanyakan ngomong pas, jadi kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau kita maksudnya ngerti penjedaannya ya, karena gue ini juga ngebaca ya, jadi gue kayak ngikutin aja gitu. Kalau misalnya nih ceritanya itu peletakan tanda bacanya bener, itu kelihatan serem banget. Tapi karena peletakannya tanda baca yang tidak tepat, sehingga gue juga salah-salah ngomong, salah-salah menyebutkan, tiba-tiba gue suka nyela. Gimana sih? Itu bingung anjir. Gimana gitu, akhirnya ceritanya jadi gak serem gitu. Ya, yang gue komentar kayak gini buat netizen nggak usah baper, karena kebanyakan yang ngirim cerita juga suka ini suka komentar lucu atau biasa-biasa aja gitu, mereka happy aja. Gitu ya. Jadi next time tolong nih ya buat si Adit kirim ceritanya tuh yang pas banget tanda bacanya gitu. Jangan yang berantakan banget gitu tanda bacanya. Ya.
Tapi serem ceritanya. Gue gak bisa ngebayangin kalau misalnya itu terjadi sama gue. Dan ini lagi dan lagi. Ceritanya di cerita terakhir ini dia ngedenger suara anak ayam. Padahal sebelumnya kita bahas tuh. Cerita sebelumnya kita bahas tuh tentang suara anak bebek, suara anak ayam dan suara orang nyapu tengah malam. Pas banget kan jadinya. Ya kayak gitu dah pokoknya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita di podcast kisah horor. Mohon maaf jika ada cerita salah-salah dalam pembacaan cerita dan juga mungkin ada salah-salah kata gitu di setiap sesi episodenya. Saya adalah manusia yang tidak punya dosa, salah. Saya adalah manusia yang penuh dosa, yang banyak khilafnya. Jadi dimaklumin aja kekhilafan saya ini. Akhirnya saya Ana undur diri. Ya bener. Akhirnya saya Ana undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin selalu di podcast kisah di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan di Noise. Oke? Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.